Buat kamu yang acuh tak acuh dan kurang peduli dalam melayani orang lain. Simak kisah perangkap tikus. Seekor tikus mengintip melalui lubang di dinding. Ia melihat petani membuka sebuah bungkusan di depan istrinya. Terlihat sebuah perangkap tikus. Karena ketakutan, tikus itu berlari untuk memperingatkan hewan-hewan lain. "Hai semuanya, ada perangkap tikus di dalam rumah," teriaknya. Ayam yang sedang asik mengais menjawab, "Saya turut prihatin, tapi ini bukan urusanku." Domba berkata dengan acuh tak acuh, "Saya turut prihatin dengan keadaanmu, tapi itu tidak mempengaruhi hidup saya." Si sapi tidak peduli dan berkomentar, "Saya tidak melihat bagaimana hal itu bisa membahayakan saya." Sedih dan kesepian si tikus pulang ke rumahnya. Pada malam yang sama, perangkapnya dipasang oleh si petani. Saat diperiksa, si tikus melihat bahwa perangkap itu telah menangkap seekor ular berbisa. Dan dalam keadaan terluka, ular tersebut menggigit istri petani tersebut. Karena sakit parah, sang petani mengorbankan ayam untuk dibuatkan kaldu dan makanan untuk istrinya. Sudah beberapa hari istrinya itu tidak kunjung sembuh. Banyak tetangga yang berdatangan untuk menjenguknya. Dan untuk menjamu mereka, petani itu menyembelih domba. Sayangnya sang istri meninggal. Untuk menutupi semua biaya acara pemakaman dan lain-lain, sang petani menjual sapi tersebut. Apa moral dari kisah ini? Ketika seseorang memberitahu Anda tentang suatu masalah, jangan abaikan masalah itu hanya karena masalah itu bukan milik Anda. Setiap kesulitan, sekecil apapun kelihatannya bisa berdampak pada kita semua. Barang siapa yang tidak hidup untuk melayani, tidak pantas untuk hidup. Ini menyentuh panggilan kemanusiaan dan spiritualitas yang mendalam. Intinya kita diingatkan bahwa setiap masalah yang kita dengar sekecil apapun berpotensi berdampak pada kita semua. Sehingga jangan pernah mengabaikannya. Hidup sejatinya adalah panggilan untuk melayani sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Melalui pengalaman komunitas Prodiakon Harapan Indah yang melakukan ziarah dan rekoleksi ke Cirebon, kami mendapatkan peneguhan bahwa hidup bermakna ketika kita mampu memberi manfaat dan berkontribusi bagi orang lain. Pesan ini juga menegaskan bahwa ketidakpedulian bahkan dari mereka yang merasa baik bisa menjadi akar dari kejahatan dan penderitaan. Oleh karena itu, pengembangan empati sangat penting. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan empati, kita memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial, sekaligus menemukan kedamaian dan makna hidup melalui tindakan melayani. Jadikan setiap langkah penuh empati dan keinginan tulus untuk melayani. Karena hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi dan berbagi. Setiap tindakan kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi orang lain dan dunia di sekitar kita. Bagaimana menurut kamu? Jika setuju, silakan follow, like, komen di bawah ini, serta share sebanyak-banyaknya. Semoga semua kita selalu memberikan perhatian dan siap melayani dimanapun kita berada. Angel Solapung, bye-bye.